semuanya, kembali lagi di Pensi Perempuan Mencari Prestasi. Wah, kali ini ramai sekali ya teman-teman. Kali ini kita kedatangan perempuan yang hebat ya Kak kali ini. Bener. Siapa sih tokohnya? Aku juga bertanya-tanya sih Kak, soalnya pada antusias banget menyambut tema kita hari ini. Terlebih teman-teman yang di studio pada semangat banget. Openingnya aja tadi, rame pokoknya. Siapa sih Kak kira-kira? Bagi teman-teman yang mungkin udah ngepoin akun sosial media kita, pasti kalian tahu dong tema dan narasumber yang bakal kami undang kali ini. Beliau merupakan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan BMKM Unisri. Mari kita sambut Kak Widya Pratiwi. Halo Kak, selamat sore. Sore Kak. Gimana Kak, kabarnya baik-baik aja? Alhamdulillah baik nih. Tadi di perjalanan menuju ke sini apa ada halangan atau gimana gitu? Alhamdulillah lancar-lancar aja karena kosnya juga cuma belakang kampus. Terima kasih banyak Kak untuk menyempatkan waktunya di acara ini. Sebelumnya nih, Kakak ini diundang ini sebagai apa sih? Oke, sebelumnya kenalin dulu ya. Nama aku Widya Pratiwi. Aku sekarang aktif di BMKM Unisri dari tahun 2023 ini dan menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan. Wow, keren banget. Berarti kayak menyuarakan para perempuan-perempuan di luar sana gitu ya? Nah, Kak? mungkin kurang lebihnya seperti itu. Gebrakan apa aja sih yang dilakukan BEM ini untuk mendapat suara? Agar wanita itu mendapat suara gitu. Apa sih gebrakannya? Nah, dari pemberdayaan perempuan sendiri, kita mengelola dengan Instagramnya yaitu Forum Perempuan Unisri, yang nantinya bisa dicek ya teman-teman di Instagram. Jadi di Forum Perempuan Unisri itu, kita sebagai Kementerian Pemberdayaan Perempuan, mewadahi perempuan-perempuan yang ada di Unisri untuk menyuarakan inspirasi mereka lewat media sosial, mungkin seperti itu. Wow, keren sekali dan amat sangat inspiratif ya teman-teman. Nah, setelah sekian banyak perbincangan ini, pasti teman-teman tahu dong temanya apa. Yang pasti spesifik tentang perempuan. Pokoknya di perempuan-perempuan di luar sana nggak boleh skip atau ketinggalan nonton ini ya. Jadi, tema kami kali ini adalah perempuan dan kesetaraan gender. Ramai banget. Nah, narasumber kita ini udah tepat sekali ya teman-teman dari Forum Perempuan BMKM Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Nah, kali ini kami bakal ngobrol-ngobrol seputar isu-isu dan banyaklah pasti tentang pengalaman-pengalaman Mbak selama menyuarakan tentang aspirasi perempuan. Itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan? Mungkin karena saya juga baru ya gabung di BMKM Unisri. Di BMKM Unisri sendiri, selain untuk menyuarakan tentang keperempuanan, kita juga bergerak dalam bidang kesetaraan gender, terus menyuarakan feminisme seperti itu. Dan yang terakhir kemarin kita sempat mengadakan peringatan 16 HKTP, yaitu Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang diperingati dari tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember dan baru selesai kemarin. Kita mengadakan seperti webinar dan seminar mengenai kesetaraan gender dan perempuan dan 16 HAKTP yang bekerja sama langsung dengan Komnas Perempuan gitu. Nah, terus nih, kesetaraan gender ini kan lagi viral ya, lagi naik-naiknya gitu ya. Karena kayak wanita itu dipandang rendah. Menurut Kakak tuh gimana sih? Ya, apa yang harus kita lakukan gitu sebagai wanita? Oke, sebelum kita lebih jauh membahas soal kesetaraan gender ya, mungkin kita bisa meluruskan dulu atau mensatukan pemahaman kita tentang gender itu sendiri. Karena seringkali di masyarakat, gender itu dipandang sama dengan jenis kelamin. Betul. Padahal dua hal ini adalah konsep yang berbeda. Jenis kelamin sendiri itu merupakan klasifikasi biologis berdasarkan perbedaan fisik yang nantinya akan menciptakan yaitu jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Sedangkan gender sendiri merupakan konsep sosial yang mencakup peran, perilaku, norma, dan ketetapan atau ekspektasi masyarakat yang dijuruskan kepada perempuan dan laki-laki gitu. Jadi
jangan disamakan lagi antara jenis kelamin dan gender itu sendiri. Sedangkan kesetaraan gender adalah pemberian hak, tanggung jawab, dan peran maupun peluang kepada setiap individu tanpa memandang jenis kelaminnya. Gitu untuk kesetaraan gender. Betul. Nah, ada nggak sih Kak peluang untuk perempuan menjadi pemimpin? Kadang itu kalau misalnya perempuan untuk menjadi pemimpin itu di mata semua orang deh, gitu tuh asalnya itu kamu nggak bisa, kamu nggak bisa jadi pemimpin. Perempuan kok jadi pemimpin? Apa sih pendapat kakaknya tentang itu? Kalau menurut aku sendiri, perempuan tuh sangat-sangat memiliki peluang untuk jadi pemimpin ya. Karena kita sebagai individu sendiri sudah memimpin untuk diri kita sendiri. Sedangkan di sini seringkali kita menemui bahwa lingkungan kita menganggap rendah perempuan, kalau perempuan tuh nggak bisa jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin laki-laki aja, karena emang kodratnya laki-laki itu adalah memimpin. Padahal stigma seperti itu bisa kita hilangkan dengan banyak kok sekarang pemimpin perempuan. Bisa dilihat dari ketua DPR RI kita, terus dari bupati yang ada di Jawa Timur itu. Iya, Betul, Bu Risma ya. Bu Risma, banyak sekali pemimpin-pemimpin perempuan yang bisa inspirasi kita. Dan Nah, dengar ya teman-teman semua di studio maupun yang ada di rumah, kalau perempuan itu juga bisa jadi pemimpin loh dan dapat berkembang lebih dari itu. Bener kan kakak-kakak Betul semua? sekali. Ya. Tidak menutup kemungkinan gitu perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin ya teman-teman. Betul. Perempuan itu punya strength, punya kekuatan sendiri. Serba bisa. Ya. Nah, oke permisa, kita bakalan lanjut lagi ke sesi tanya jawab. Yang pastinya pasti bakal mewakili nggak sih pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar isu-isu yang beredar. Apalagi kita udah bersama narasumber yang berpengalaman dan sangat berkompeten Lebih pastinya. tepat ya. Oke, pertanyaan pertama untuk Mbak Widya, sikap apa saja sih yang harus dihindari untuk mewujudkan kesetaraan gender? mungkin kalau menurut aku ya, sikap-sikap yang harus yang harus kita hindari untuk mencapai kesetaraan gender sendiri itu yang pertama stereotip gender. Stereotip gender sendiri itu adalah sikap di mana kita merendahkan suatu kaum. Semisal nih contohnya kayak yang dibilang namanya Aisyah. yang dibilang Aisyah tadi, kayak perempuan nggak bisa jadi pemimpin, soalnya perempuan itu lemah. Nah, itu adalah suatu sikap yang kita merendahkan sesuatu hal atau kaum mengenai dari suku, ras, agama, fisik, maupun jenis kelaminnya. Itu harus kita hindari banget nih untuk mencapai kesetaraan gender. Terus yang kedua adalah sikap diskriminatif, atau kita sering membeda-bedakan, seperti pembedaan suku, ras, agama, bangsa, kepercayaan kita, dan paling utamanya jenis kelamin. Kesetaraan gender itu kan tidak hanya terjadi itu di sosmed, di pekerjaan, bisa aja di pendidikan juga kan, ya kan? Mengapa perlu adanya kesetaraan gender dalam pendidikan? Kalau menurut aku kesetaraan gender yang di lingkup pendidikan tuh sangat perlu, karena yang pertama, pendidikan dan kesetaraan adalah hak asasi manusia. Setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, tanpa berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Kesetaraan gender mencerminkan prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Selanjutnya sendiri, untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, karena yang wajib mendapatkan pendidikan tuh nggak cuma laki-laki, bahwa perempuan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya untuk mengembangkan potensi kita sebagai perempuan, untuk memberdayakan kita sebagai perempuan, karena nggak menutup kemungkinan kita bisa mengambil alih atau mengambil andil dengan peran kita sebagai peningkatan ekonomi dan pengembangan di Indonesia sendiri gitu. Apa saja sih yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan gender? Mungkin faktor-faktor yang aku lihat ya di lingkungan kita itu, yang pertama adalah budaya dari kita sendiri. Budaya dari yang tuh pasti cuma baca, mana, dan dianggapnya gitu. Seperti itu. Apalagi kita kan orang Jawa ya, yang kental dengan budaya Jawa. Mungkin dari pandangan-pandangan dari tradisi dan budaya itu masih ke bawah sama kita. Iya, menjadi gitu. setuju gitu ya. Iya. Terus selanjutnya ada yang aku bilang kayak tadi, stereotip gender, di mana kita
selalu direndahkan atau dianggap rendah dan tidak mampu untuk seperti kaum laki-laki pada umumnya, karena perempuan selalu dianggap nomor 2 atau sebagai pelengkap daripada laki-laki itu sendiri. Terus banyak banget diskriminasi dari lingkungan sekitar kita yang menganggap bahwa perempuan itu beda sama laki-laki. Perempuan itu nggak bisa sama, nggak bisa disamakan dengan laki-laki karena ya itu tadi dari ketidakmampuan kita yang dianggap lemah dan kurang kuat daripada laki-laki sendiri. Selanjutnya sendiri, peran perempuan dalam pengambilan keputusan itu seringkali diabaikan karena banyak dari lingkungan kita menganggap bahwa keputusan dari perempuan itu tidak begitu penting. Gitu, karena mikirnya perempuan tuh hanya membawa emosi, tidak menggunakan logika dalam berpikir, gitu loh biasanya. Di zaman sekarang tuh kayak masih susah gitu ya Kak untuk menyadarkan orang bahwa perempuan tuh bisa lebih dari itu. Bukan kerjanya cuma di dapur, dandan, tapi juga bisa mengambil alih pemerintahan itu. Jadi susah banget untuk mengubah perspektif orang. Ya, mungkin itu juga dari persetujuan orang-orang zaman dulu yang kayak wanita harus ini, wanita yang hanya cuman bisa ini itu, tanpa bisa melebihi pria lah. Jadi itu sebuah persetujuan gitu, kayak wanita hanya bisa di dapur. Itu menjadi persetujuan mereka. Padahal enggak ya, kami bisa berkembang lagi. Ya benar banget. Oke, next pertanyaan. Apa aja sih Kak yang menyebabkan terjadinya diskriminasi gender ini sendiri? Oke, banyak hal yang tentunya bisa menyebabkan diskriminasi gender ini sendiri ya. Itu yang pertama mungkin ada norma sosial yang udah berlaku di kita. Seperti yang aku sebutkan tadi soal budaya dan tradisi kita sebagai orang Jawa, apalagi di agama juga kita dituntut untuk melayani laki-laki seperti itu kan. Tapi tetap nggak bisa kita dengan yang namanya hak asasi manusia sendiri gitu. Terus stereotip gender tentang merendahkan suatu kaum, apalagi kaum perempuan. Selanjutnya ada ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan kita. Kadang tuh kayak semisal job mencari pekerjaan lah diharuskan laki-laki di bidang yang lebih tinggi daripada perempuan, karena nanti perempuan pasti bakal merugikan perusahaan karena mereka ada cuti hamil, ada cuti untuk melahirkan seperti itu kan. Banyak dari kita sebagai perempuan yang dianggap malah dikesampingkan dalam mencari pekerjaan karena hal itu, karena dianggap bakal merugikan perusahaan gitu. Dan paling relate yaitu adalah kurangnya pendidikan mengenai kesetaraan gender di pendidikan kita, karena banyak banget dari Gen Z ya khususnya belum mengenal apa kesetaraan gender. Apa sih kesetaraan gender yang sebenarnya begitu. Gender itu kayak gimana sih, itu masih kurang banget kan soal itu di lingkungan kita sendiri gitu. Jadi orang-orang Jepang itu mikir kesetaraan itu untuk perempuan. Nah, pertanyaan dari aku nih, kesetaraan gender itu bukan hanya untuk perempuan juga. Bukan hanya untuk perempuan aja, itu maksudnya kan. Buat laki-laki bisa gitu kan. Bener banget, iya bener banget. Karena kesetaraan gender itu untuk semuanya, kelamin perempuan maupun laki-laki. Sebenarnya yang dirugikan di sini nggak cuma perempuan aja, laki juga dirugikan. Karena semisal contohnya nih, kita kan ada yang namanya hak asasi manusia, salah satunya hak berpakaian kan. Banyak banget laki-laki zaman sekarang yang mereka penampilannya lebih feminis, modis, nah anggapnya bencong gitu. Padahal enggak, padahal itu adalah satu cara mereka untuk mengekspresikan mereka sendiri. Apalagi gitu. fashion zaman sekarang itu makin banyak ya. Nah itu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja permasalahan gender yang sering terjadi di dalam masyarakat? Oke. Mungkin yang di Jawa gitu, kita harus bagaimana, persetujuannya apa? Oke, mungkin permasalahan-permasalahan gender yang sering kita alami, apalagi kita sebagai mahasiswa ya, itu banyak banget, yaitu contohnya ketika lulus nanti, untuk mencari pekerjaan, itu pasti, udah aku bahas tadi ya, untuk perbedaan dalam penghasilan, dan pekerjaannya pasti berbeda, karena fisik sebagai perempuan, pertama. Terus dalam pendidikan juga akses kita tuh terbatas, atau banyak banget pendidikan-pendidikan yang mereka mengutamakan ke laki-laki bukan ke perempuan gitu. Jadi kita sebagai perempuan kayak merasa didiskriminasi gitu loh. Kenapa kita nggak bisa mendapatkan hal yang didapatkan laki-laki? Padahal di sini kita juga punya hak asasi untuk itu sebagai warga negara Indonesia gitu. Terus selanjutnya ada partisipasi politik.
Kayak semisal nih, Anda yang ini kan tahun caleg ya, Iya. banyak banget yang mau nyalek gitu. Dan kebanyakan nanti ketika di pamflet atau di paslon-paslon itu yang dicoblos oleh masyarakat adalah yang laki-laki karena Iya. mereka menganggap perempuan tidak mampu untuk menjadi pemimpin gitu. Terus Mungkin lebih tidak percaya Iya, mungkin ya. tidak percaya. Karena Dianggap cuma wanita main-main. tuh ya apa sih kamu jadi pemimpin, pasti Nah. pembahasannya itu sudah berbeda. Nah, Iya. seperti itu dianggap kurang mampu lah ya. Terus banyak banget kekerasan gender dan itu nggak dialami hanya untuk perempuan. Kadang ada loh kekerasan gender untuk laki-laki, Iya, ada. tapi mereka memilih untuk memendamnya karena merasa bahwa nanti kalau aku lapor aku dianggap bencong, aku dianggap Betul. lemah, padahal kan aku laki-laki. Nah, itu dampak juga dari kesetaraan gender. Yang laki-laki harus kuat, yang perempuan harus lemah gitu. Jadi kesetaraan gender menurutku tuh nggak cuma buat perempuan aja, tapi juga buat laki-laki juga perlu banget. Selanjutnya itu ada hak dan hukum sosial. Banyak dari kita yang sering didiskriminasi dalam hukum. Dari contohnya hak pewarisan dan pengakuan sosial terhadap perempuan gitu. Wah, sangat bermanfaat banget sih apa yang dibilang kakak ini. Aku juga setuju sih kak soal poin yang kakak bilang tadi pekerjaan. Soalnya aku tuh pernah ngelihat salah satu di sosmed tuh loker-loker, mereka tuh kebanyakan kayak khusus laki-laki. Yang padahal aku sendiri tuh merasa, wah perempuan juga bisa kok ngerjain ini kok, kenapa harus dikhususkan untuk laki-laki gitu loh. Apa sebegitu tidak percayakah sama peran perempuan? Pokoknya banyak banget ya hari ini poin-poin yang kita dapat dari tema dan narasi kita hari ini. Ada yang tahu belum itu kesetaraan gender? Disimak ya video ini. Ya. Sekarang zaman Siti Nurbaya lagi loh. Oke, mungkin podcast kita sampai di sini saja. Jangan lupa untuk ditonton ya teman-teman dan dipahami lagi materi-materi kita hari ini. Terima kasih ya Mbak sudah mau datang. Iya. Bye. Oh,